Halo teman-teman semuanya, kali ini saya mau review lensa Epis third party yang banyak dijual di marketplace dan lumayan banyak peminatnya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pada bagian kardus lensa Epis ini tidak ada mereknya, namun lensa Epis ini dipasarkan oleh SV Bony Official dengan kelebihan menggunakan lensa asferik. Buat teman-teman bisa membelinya di Java Indotech Official. Link saya sertakan di deskripsi ya. Dan seperti apa detail-detail dari lensa Epis ini, mari kita buka segel. Untuk packingnya hanya menggunakan kardus putih saja ya, tidak ada mereknya, tapi di sini ada barcode dan ada keterangan 23 mili, 10 mili, dan 4 mm. Dan ketika dibuka, ini di bagian dalamnya ada sebuah case plastik lagi ya. Nah, akan saya buka dulu bagian case plastiknya ini. Lensa Epis ini ada 3 tipe ya, yaitu ukuran 23 mili, 10 mili, dan ukuran 4 mili. Jenis wide angle 62 derajat atau sudut lebar yang memberikan bidang pandang lebih luas sehingga teman-teman lebih nyaman saat melakukan pengamatan. Materialnya dari bahan logam meskipun tidak sepenuhnya ya, hanya sebagian saja, namun membuat lensa Epis ini terasa lebih berat dari lensa Epis biasanya sehingga terkesan lensa mahal. Di bagian tubnya ada sebuah cekungan atau binget dengan tujuan lebih mengunci ketika dipasang skru teleskop. Nah, ini adalah kelebihan yang tidak dimiliki oleh lensa Epis bawaan teleskop original yang datar-datar saja. Dan ada list berwarna gold yang membuat tampilan lensa okuler ini terlihat lebih mewah. Dengan keterangan ukuran lensa 23 mili 60 derajat aspheric lens. Di bagian atas lensa ini ada sebuah rubber yang berfungsi sebagai eye shield. Sayangnya kalau disebut sebagai eye shield kok rasanya kurang menutupi juga ya, karena ini ukurannya cuma 3 mili doang loh guys. Kalau lensa yang 10 mili dan 4 mili malah sudutnya hanya 2 mili, dan menurut saya ini fungsi eye shield-nya nggak terlalu maksimal ya bagi saya. Sekarang kita ke bagian lensanya. Epis SV Bony ini sudah fully coated glass untuk mendapatkan kontras gambar dan transmisi cahaya yang luar biasa. Karena kelebihan dari lensa SV Bony ini adalah wide angle, maka lensanya memiliki bidang pandang yang lebih luas jika dibandingkan dengan lensa ukuran yang sejenisnya. Ini adalah lensa Epis Celestron 20 mili tipe lama. Mari kita sejajarkan dengan SV Bony 23 mili. Epis SV Bony 23 mili ini ukurannya real 23 mm. Lensa Celestron 20 mili ini ternyata kok diameternya hanya 12 mm saja. Dan lensa Celestron 4 mili tipe lama disejajarkan dengan SV Bony 4 mili. Nah, yang Celestron 4 mili ini ukurannya adalah real 4 mm. SV Bony 23 mm ini ukuran lensanya real 23 mm. Dan juga untuk SV Bony 10 mm ukuran lensanya real 10 mm. Dan untuk yang ukuran 4 mm, lensanya dibuat lebih wide yaitu 10 mm, namun tetap dengan hitungan 4 mm. Mengapa bisa begitu? Sekarang mari kita lihat bagian belakangnya untuk masing-masing lensa. Ya, ini akan saya buka dulu bagian tub dari masing-masing Epis ya. Lensa Epis 23 mili, bagian depan dan belakangnya sama-sama 23 mili, dan bagian tubnya ini lubang atau bolong. Begitu juga dengan lensa yang ukuran 10 mili, bagian depan dan belakangnya ini sama-sama ukuran 10 mili dan bagian tubnya ini bolong atau lubang. Namun pengecualian untuk lensa ukuran 4 mili ini karena menggunakan dua bagian grup lensa. Grup lensa di bagian depan berukuran 10 mm dan grup lensa di bagian tubnya berukuran 4 mm. Dengan mekanisme seperti ini membuat lensa ini menjadi lebih wide namun tetap mendapatkan pembesaran maksimal. Lalu kira-kira apa kelebihan dari lensa asferik ini ya guys? Lensa asferik memiliki bentuk tidak seperti bola namun memiliki permukaan yang lebih kompleks, seperti elips yang menyerupai permukaan bola rugby. Hal ini membuat lensa asferis memiliki fokus yang tajam dan ketipisan yang sangat baik sehingga memberikan kejernihan pandang yang lebih baik juga.
Jika kita compare, maka perbandingan hasil menggunakan lensa asferik dan lensa standar adalah seperti ini. Untuk lebih jelasnya, hasil perbandingan akan saya sertakan di akhir video. Dan komentar saya setelah menggunakan lensa Epis SV Bony ini adalah, karena lensanya yang lebih wide, maka dipastikan saya lebih nyaman menggunakan SV Bony ini. Lalu untuk kejernihan dan ketajaman lensa sangat lumayan terasa ya, menggunakan lensa SV Bony Asferis ini mendapatkan hasil yang lebih tajam dan jernih. Ini coba saya sejajarkan hasil foto menggunakan 2 mili Celestron dan 23 mili asferik SV Bony. Yang asferis wajar ya kalau terasa lebih wide karena memang ada perbedaan, yaitu lebih wide 3 mm. Namun jika teman-teman selama ini sudah terbiasa menggunakan lensa, teman-teman akan lebih bisa merasakan perbedaan dari kedua foto ini, yaitu yang menggunakan lensa asferis ini hasil gambarnya terlihat lebih real flat sesuai objek aslinya, sedangkan lensa standar terasa lebih menggendut. Untuk sistem Epis projection, karena saya menggunakan DSLR dengan sensor full frame, maka lensa favorit saya adalah yang ukuran 10 mm. Ya meskipun ngelihatnya pakai mata juga saya tetap lebih suka yang 10 mm sih, kerasa pas dan lebih tajam gitu hasilnya. Kalau teman-teman pakai kamera dengan sensor APS-C kayaknya lebih cocok yang ukuran 23 mm ya. Nah teman-teman, karena metode yang saya gunakan adalah Epis projection, maka saya harus memiliki tambahan extension tube seperti ini. Jadi nantinya lensa Episnya dimasukkan ke dalam extension tube seperti ini ya, dikencangkan, lalu pasang ke bagian T-ring dan pasang ke bagian T-adapternya juga, lalu pasang ke bodi kamera kalian. Selanjutnya pasang ke Epis teleskop dan jangan lupa berikan tali pengaman tambahan untuk berjaga-jaga jika kamera kalian terjatuh. Nah, perlu teman-teman ketahui kalau SV Bony juga menjual lensa Epis yang setingkat di atas asferik ini. Kalau SV Bony asferik ini kan labelnya wide lens 62 derajat. Maka lensa yang kali ini labelnya adalah UW atau ultra wide 68 derajat. Ya, ini lebih wide 6 derajat dibandingkan yang asferik, yang memiliki 4 macam ukuran lensa, yaitu 20 mili, 15 mili, 9 mili, dan 6 mm. Kelebihannya memiliki lapisan FMC multilayer untuk menghasilkan gambar yang lebih tajam dengan koreksi warna dan kontras yang lebih baik. Yang pastinya lensa Epis ini harganya sedikit lebih mahal lagi. Selanjutnya lensa Epis SV Bony asferik ini dapat teman-teman beli di Java Inotech. Link saya sertakan di deskripsi. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman yang ingin membeli lensa Epis, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye.